Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Undra, kembali lagi bersama saya, Fatih Aisyah Faridan dalam podcast Sativa Bersua. Nah, pada podcast kita kali ini, kami mengangkat tema mengenai temukan jati dirimu di UKF Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, di podcast kita kali ini, kita akan membedah bagaimana sih mengatasi permasalahan yang akan dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa baru di Fakultas Pertanian khususnya, dan bagaimana sih peran organisasi mahasiswa untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, pada kali ini saya ditemani oleh pria-pria yang gagah dan juga tampan. Senang sekali ya. Sama. Jadi mereka adalah salah satu perwakilan dari organisasi mahasiswa yang tentunya sangat aktif dan juga sangat expert di bidangnya masing-masing. Langsung saja ya, biar kita lebih akrab, kita kenalan satu persatu. Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mungkin kita perkenalan lebih dulu agar kita lebih akrab dan mengenal satu sama lain gitu. Mungkin dari yang di sebelah saya terlebih dahulu, mungkin bisa diperkenalkan nama dan asal organisasinya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Mbak Esya, perkenalkan saya Trumuzi selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di lingkup fakultas saya dipanggil Uji atau Bang Uji, dan saya aslinya prodi agribisnis, minatnya penyuluhan. Mungkin. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di sebelahnya bisa dilanjutkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Shah selaku Ketua Umum KPSSC periode 2024-2025. Saya berasal dari BIMA, Program Studi Agribisnis tahun 2021. Boleh, ini selanjutnya dilanjutkan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Sadika, biasa dipanggil Dika. Saya berasal dari program studi agroekoteknologi, sama dengan ketua himpunan saya tadi. Kemudian saya berasal dari ujung timur Pulau Sumbawa, yaitu di Kabupaten Bima. Dan sekarang saya menjabat dan diamanahkan sebagai pemimpin umum Lembaga Pers Mahasiswa Sativa Fakultas Pertanian Universitas Mataram periode tahun 2024 sampai dengan 2025 ke depan. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak Ketum, Pak Pimpinan Umum, selanjutnya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fahid Ramadan, biasa dipanggil Fahid. Di sini saya sebagai Ketua Umum dari kelompok studi Islam Al-Isra tahun 2024. Saya sendiri sama seperti tim ketum sebelah dari Bima gitu, tepatnya di kota Bima. Kemudian saya dari program studi agribisnis sekarang semester 7 angkatan 2021. Baik, terima kasih buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, dan juga buat Sematan Unram. Pasti sangat menarik ya teman-teman yang di depan ini, karena selain gagah mereka juga sangat ahli dalam public speaking seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu daya tarik teman-teman untuk ikut bergabung nantinya di organisasi mahasiswa. Nah, pada kali ini nih kita akan membahas tentang apa sih organisasi itu, bagaimana sih perannya terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa baru gitu. Mungkin saya bisa menanyakan pendapat pribadi dari masing-masing teman-teman yang sudah di depan ini. Mungkin boleh dari Pak yang di samping saya. Oke, saya menjawab dari pertanyaan dari Mbak Esya. Peran organisasi atau terbentuknya organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa di lingkup Fakultas Pertanian ini, bagaimana mahasiswa baru atau mahasiswa umum menyampaikan aspirasinya lewat Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan ada terbentuknya komisi-komisi yang dimana ada komisi 1 yaitu aspirasi. Dan nanti teman-teman mahasiswa umum atau mahasiswa Fakultas Pertanian bisa menyampaikan aspirasinya lewat Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nanti setelah disampaikan aspirasinya, baru disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan dia langsung mengeksekusi di tempat birokrasi itu. Mungkin itu aja sedikit dari Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk terbentuknya organisasi ya. Jadi DPM ini kalau di dalam pemerintahan bisa dibilang lembaga legislatif. Ya, legislatifnya di kayak DPR ya. Oke, terima kasih. Mungkin di sebelahnya
Ketum KAPA bisa dijelaskan apa itu organisasi? Oke. Organisasi itu wadah pertama bagi mahasiswa baru untuk menonjolkan kualitas atau skill teman-teman untuk berjuang dan berlomba gitu untuk teman-teman mahasiswa baru ini mengadu skill di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Itu aja. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu, KAPA ini singkatan dari apa sih? Oh, KAPA SSC itu singkatan dari Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam Sativa Science Club. Jadi di KAPA ini tidak berminat di pencinta alam aja. KAPA SSC ini juga dapat sering melakukan ekspedisi. Apalagi KAPA SSC ini sering melakukan ekspedisi di Gunung Kerinci, Sumatera kemarin pada tahun 2021. Oke, mungkin Bapak pimpinan umum di sebelahnya bisa dijelaskan apa sih organisasi dan mungkin dijelaskan organisasinya yang sedang digeluti sekarang ini. Oke. Jadi organisasi menurut saya secara pribadi adalah suatu wadah tempat orang-orang yang berhimpun di suatu tempat ataupun lembaga yang dia itu memiliki suatu tujuan yang sama. Yang dalam artian mereka memiliki satu visi misi yang mereka akan capai ke depannya dalam hitungan kurun waktu ke depan. Entah itu dalam suatu lembaga, misal 1 tahun, 2 tahun, ataupun 5 tahun dalam suatu periode. Jadi di kami Lembaga Pers Mahasiswa Sativa sendiri, kami bergerak di bidang jurnalistik yang mungkin lebih dikenal sebagai seorang wartawan kampus. Dan minat ataupun yang ada di dalam kami adalah orang-orang yang memiliki keresahan yang sama. Jadi kami di UKMF sebenarnya adalah orang-orang yang berhimpun yang memiliki keresahan yang sama, gitu Pak Bu Moderator. Keresahannya sendiri bisa mungkin jika teman-teman memiliki minat di bidang kepenulisan atau fotografi ataupun videografi, atau teman-teman dalam hal puisi dan juga karya tulisan sejenisnya. Jika teman-teman memiliki keresahan ataupun apa yang harus diluangkan dan di mana harus meluangkan tersebut, maka LPM Sativa menjadi wadah sebuah progresif untuk teman-teman semua untuk bisa mengembangkan ataupun bisa belajar tentang hal-hal yang teman-teman ataupun kawan-kawan ingin kembangkan untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin pertanyaan yang sama juga, apa itu organisasi dan bagaimana perannya terhadap mahasiswa baru lainnya? Baik, di sini yang pertama, ya tadi sudah banyak ya jawaban dari teman-teman samping saya. Jawabannya sudah pas sekali menurut saya dan mirip-mirip dengan jawaban saya. Jadi organisasi mahasiswa itu ya sama merupakan wadah gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengasah kemampuan-kemampuannya ataupun bakatnya. Nah, di sini saya sendiri di organisasi UKM Kelompok Studi Islam Al-Isra merupakan salah satu organisasi mahasiswa di Fakultas Pertanian yang bergerak di bidang kerohanian Islam. Yang tentunya yang bisa masuk dalamnya ialah teman-teman yang beragama Muslim yang ingin belajar lagi nih bagaimana ya tentunya tentang keagamaan Islam. Dan tentu tidak hanya persoalan Islam dibahas di sana, melainkan karena kita di Fakultas Pertanian gitu ya. Jadi terdapat kegiatan-kegiatan sains ataupun pertanian di dalamnya dan masih banyak lagi di dalamnya. Oke, terima kasih. Jadi Sematan Unra, khususnya mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang menarik untuk berkecimpung dalam dunia organisasi, mungkin teman-teman bisa mengikuti langkah kakak-kakak yang ada di depan saya ini gitu. Jadi perannya organisasi ini sangat positif banget, impactnya sangat luar biasa bagi pribadi maupun bagi orang lain nantinya. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, kan teman-teman yang di depan ini memiliki background organisasi dan juga tugasnya yang berbeda-beda nih. Mungkin bisa diceritakan proyek yang menarik atau kegiatan yang akan mendatang, yang mungkin nantinya akan diikuti oleh mahasiswa baru nantinya. Seperti itu. Mungkin boleh dari Bapak Pimpinan Umum LPM dulu. Oke, langsung saya ya. Untuk proyek yang ke depan dan juga sebenarnya kami sendiri lebih menekankan suatu kegiatan yang sifatnya sustainable, yang dalam artian bisa kita kerjakan berulang-ulang dan impactnya langsung kepada mahasiswa baru.
kita sedang dan juga akan terus melakukan kegiatan yang namanya literasi sativa, yang dimana kita membuat taman baca untuk mahasiswa baru ataupun seluruh mahasiswa UNRAM yang ingin membaca ataupun sesingkatnya untuk mencari teman ngobrol ataupun semacamnya gitu. Dan mungkin untuk ke depan sebenarnya kita juga akan membuat hal yang serupa, yaitu podcast Sativa namanya, yang kita membuat di sekretariat nantinya, yang mudah-mudahan bisa kita launching ke depannya. Kemudian agenda-agenda yang ke depannya juga itu ada namanya UNRAM Book Party. Jadi kita mengambil referensi dari luar untuk kita mempunyai khazanah ilmu pengetahuan, untuk kita sharing apa yang kita dapatkan tentang buku-buku yang menarik tentang hal itu. Mungkin sedikit itu aja ya, mungkin saya bisa spill. Jadinya sebenarnya masih banyak hal-hal yang lainnya, misalnya kelas penulisan ataupun latihan jurnalistik gitu. Jadi mungkin itu yang akan kita canangkan ke depannya juga. Oke, jadi itu sematan UNRAM buat teman-teman sematan yang tertarik dengan LPM. Mungkin ada udah di-spill tadi kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Salah satunya ada book party, di mana kalian akan menambah kemampuan untuk public speaking, dan juga literasi kalian akan tersebar luas gitu. Selanjutnya mungkin pendapat dari Bapak Ketua Kapan. Gimana sih, apa sih kegiatan yang akan Pak Ketua lakukan ke depannya gitu? Oke, Bisa baik. di-spill sedikit? Terima kasih kepada Bu Moderator. Mungkin saya sedikit jelasinnya. Di KAPA itu memiliki 3 divisi, teman-teman. Yang pertama itu gunung hutan, yang kedua itu rock climbing, dan yang ketiga itu caving. Jadi kegiatan kedepannya yaitu kegiatan utama dari KAPA SSC yaitu pendidikan dasar pencinta alam. Sebentar lagi akan kita adakan, dan selanjutnya yaitu trekking together. Itu Trekking together. ya, itu kegiatan puncak kita pencinta alaman. Trekking together ini bisa dikenal sama teman-teman maba ya, pendakian gunung bersama KAPA SSC. Dan juga banyak sih kegiatan dari KAPA SSC ini yang sering kita jalanin ya. Itu kayak orienteering. Kalau orienteering ini bisa kita ikut lomba gitu dari luar daerah. Kemarin kita ikut lomba orienteering itu di Dieng, Wonosobo, Jawa Barat. Sekarang banyak sekali lomba orienteering ini yang bisa teman-teman ikut untuk peserta baru atau caper, calon peserta. Caper namanya. Ya, kalau di KAPA itu caper, teman-teman. Pengen cari perhatian. Enggak, calon peserta. Calon peserta. Iya. Itu aja sih. Oke, itu untuk bagi para caper nih, calon peserta yang mau mengikuti kegiatan di dalam KAPA ini, ada salah satunya trekking together. Nanti teman-teman akan mengeksplor bersama gunung-gunung baik yang ada di Lombok maupun di luar Lombok. Salah satunya apa tadi? Dieng. Wonosobo. Dieng, wah, Ya. luar biasa sekali nih. Oke, selanjutnya saya mau nanya kepada yang di samping saya, yang senyumnya luar biasa. Iya. Pertanyaannya juga sama, apa sih yang akan dilakukan ke depannya proyek atau kegiatan di DPM itu sendiri? Ya, di Dewan ya. Saya menceritakan sedikit sejarahnya Dewan Perwakilan Mahasiswa itu. Sebelum namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa itu, namanya BEMA, Badan Mahasiswa. Terbentuklah di Jakarta, itu terbentuknya namanya DEMA, Dewan Mahasiswa. Di tahun 2002 itu terbentuknya namanya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sekarang ini DPM lagi baru-barunya akan melaksanakan yang namanya training legislatif itu. Gimana training legislatif itu? Belajar tentang bagaimana sistem pengawasan, sistem aspirasi, dan belajar tentang bagaimana teman-teman berlegislatif. Nanti akan kita datangkan pemateri-pemateri yang handal gitu dari Dewan Perwakilan Provinsi ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyarankan kepada teman-teman mahasiswa baru agar
lebih belajar dulu di UIKMF atau di himpunan dulu. Nah, sebelum, kalau saya tidak menyarankan nanti teman-teman belajar atau di DPM atau di Bundep dari eksekutif, itu nanti semester 4 hendak semester 5 gitu. Nanti lebih dewasa dalam berpemikiran gitu. DPM itu selalu hadir di teman-teman mahasiswa baru, ikuti kegiatannya di akhir-akhir Agustus ini kita akan program kerjanya yaitu evaluasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nanti teman-teman mahasiswa baru menanyakan apapun program-programnya yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin itu aja gambaran sedikit dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke, luar biasa sekali ya dari Bapak DPM kita. Kalau bisa dibilang DPM ini satu langkah di depan daripada UKM yang lainnya karena memiliki pengetahuan atau juga pengembangan yang lebih luas lagi nanti untuk sebagai wadah teman-teman sekalian gitu. Nah, yang terakhir nih dari UKF KSI, bagaimana nih apa langkah kedepannya yang akan dilakukan atau kegiatan proyek kedepannya gitu? Oke, thank you. Jadi kalau di KSI seperti yang saya bilang tadi, kita selain bergerak di bidang kerohanian Islam, juga bergerak di bidang sains, tepatnya di pertanian gitu. Nah, kedepannya itu di sisi kerohanian Islam atau keagamaan itu kita mengadakan lomba gitu ya. Lomba yaitu musabaqah tilawatil Quran. Yang ini biasanya kita ngadainnya untuk Univ Mataram gitu. Jadi ini bisa untuk nih mahasiswa yang pastinya lagi semangat-semangatnya mencari prestasi ataupun pengalaman kegiatan, boleh banget nanti ketika sudah akan membuka pendaftaran lomba bisa banget ikut. Itu yang pertama. Yang kedua di sisi sains ya, ataupun pertanian, kami biasanya ada kegiatan ABS namanya. ABS itu singkatan dari agriculture basic skill. Jadi merupakan kegiatan belajar basic tentang pertanian gitu. Kemudian ya itu mungkin sedikit ya kegiatan kedepannya, dan dalam waktu sangat dekat ini dan sekarang kami sedang melaksanakan kegiatan open recruitment gitu, yaitu membuka ya pendaftaran bagi siapa saja mahasiswa pertanian yang ingin bergabung menjadi pengurus kelompok studi Islam Al-Isra. Dan satu lagi di rutinitasnya kami ada kegiatan kajian gitu ya, kajian Islam di musola fakultas kita. Sorry, potong dikit. Pak, LPM bisa mendedikasi nggak bisa kampungnya yang di ujung sana? Masya Jadi melanjutkan. Oke, kajian rutin gitu. Ini bagi siapa saja, mahasiswa umum, Civitas Akademika Undam pun bisa menghadiri. Biasanya kami mengadakannya setiap sore per pekan gitu. Jadi ini siapa nih mahasiswa yang mungkin gabut di sorenya, gabut-gabut silakan ke musola, insya Allah dapat pahala untuk menuntut ilmu agama. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali ya. By the way, saya alumni dari MTQ. Saya Masya Allah. mengikuti salah satu cabang Tahun berapa? Quran. Tahun? 1921. Oh, keren. Saya juga salah Jadi, satu ya. Ya, oh gitu ya. Ikut MTQ Masya Allah, juga. berarti Ya. impact-nya sangat positif Ya, sekali. luar biasa, ya, Contohnya ini kita pakai. berdua bisa duduk di depan teman-teman dan teman-teman bisa menyaksikan bagaimana perkembangan Itu dia. dan yang dapat diberikan dari kegiatan MTQ itu tadi. Betul sekali. Oke, makasih ya untuk pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menanyakan bagaimana sih first impression kalian ketika pertama kali mengikuti organisasi khususnya di dunia perkuliahan. Seperti saya nih, ketika mengikuti organisasi, first impression saya culture shock. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan dari organisasi itu sendiri. Sorry, agak belibet. Iya. Jadi networking, relasi yang saya dapatkan dari organisasi itu sangat berdampak positif bagi saya sendiri. Mungkin pengalaman pribadi dari teman-teman bisa diutarakan agar teman-teman Sematan Unram termotivasi gitu. Mungkin dari Pak DPM sekali lagi. Oke ya, saya bercerita dikit tentang organisasi. Sebenarnya saya tidak tahu apa itu organisasi. Semenjak saya SMK itu saya tidak pernah namanya mengikuti organisasi. Sehingga saya nyatakan mahasiswa baru itu ketika semester 1, saya bergelut di organisasi namanya Ruang Muda. Dulu ketika semester 1 itu apa? Orang pada jago berbicara, jago bernarasi, jago argumentasi. Tapi di balik itu kenapa saya tidak seperti itu, saya bilang. Dan saya mikir terbenak saya harus menjadi orang itu. Nah di sana itu tersimpan di dalam hati saya yang paling dalam itu, saya harus belajar lebih dalam lagi sehingga saya bisa menjadi orang itu. Ketika saya semester 2, saya ditelepon oleh salah satu senior saya, abang saya,
di organisasi Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, saya disuruh balik untuk bergabung di himpunan saya. Dan di sana saya belajar tentang bagaimana kekeluargaan, bagaimana tentang rasa cintanya saya terhadap kakak-kakak dan adik-adik saya. Dan di sana saya belajar gimana nalar kritis saya belajar di Himpunan Sosial Ekonomi Pertanian. Sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga saya berada di titik ini yang paling dalam, saya bergelut di organisasi yang besar, itu adalah organisasi internal dan eksternal. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih gambaran sedikit tentang brand impression ya, atau networking jaring sosialnya. Teman-teman harus mengikuti organisasi biar apa? Menambah literasi teman-teman, belajar berpengalaman. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, kata seorang filosofis dari China gitu ya. Kalau saya lihat di dalam bukunya Filsafat Barat itu, dia mengatakan seperti itu. Mungkin itu Bu Moderator. Jadi gitu ya Sematan Unram, sungguh luar biasa sekali manfaat dari organisasi. Buktinya Pak DPM ini bisa mengutarakan bagaimana keharmonisan yang didapatkan dari organisasi. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang sama juga, bagaimana first impression-nya ketika pertama kali mengikuti organisasi? Oke. Dari Pak Kapak. Baik. Pertama kali saya ikut masuk bergabung di KAPA SSC itu pada tahun 2022. Pada waktu itu saya semester 3. Sebelum saya bergabung di KAPA SSC itu, saya sempat bergabung juga di himpunan biasa dikenal dengan Himsepta. Di sana saya juga belajar apa itu kekeluargaan. Pokoknya banyak sekali teman-teman yang kita dapatin di himpunan itu. Saking banyaknya nggak bisa disebut. Luar biasa. Semenjak di Himsepta, saya mencari organisasi apa ya selanjutnya saya memasuki. Di KAPA SSC ini saya terpikat ya, karena saya suka mendaki. Semenjak SMK itu saya juga termasuk Sispala juga di SMK, makanya saya mau melanjutkan pengalaman saya yang di SMK ini, mau masuk KAPA, ingin memperluas lagi pengalaman saya di KAPA SSC ini. Pengalaman yang sangat bagus di KAPA ini, solidaritasnya tinggi, dan juga untuk statusnya itu seumur hidup teman-teman. Mungkin itu saja yang. Oke, jadi gitu ya Sematan Unram, jadi berawal dari hobi memuncak, sekarang Pak Kapa ini menjadi ketua Kapa gitu, ketua yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa pencinta alam. Luar biasa sekali dari organisasi ini ya. Selanjutnya dari Bapak pimpinan LPM. Bapak pimpinan LPM, gimana sih first impression-nya ketika pertama kali menggeluti dunia organisasi? Oke ya, berbicara tentang first impression ya. Nah, sebenarnya saya sama dengan Pak Dewan tadi, saya juga pada saat semester 1 pernah bergabung di namanya Ruang Muda, kan tapi satu tingkat di atas beliau di jilid 3, saya jilid 4. Dan saya selalu teman-teman semua selalu memulai dari keresahan saya pribadi, yaitu saya tidak pernah merasakan organisasi apapun di bidang SMA. Karena mungkin secara garis sekolah mungkin sekolah saya lumayan terbelakang lah bisa dibilang. Dan itu muncul ketertarikan saya di badan eksekutif karena saya benar-benar ingin memahami gitu bagaimana tentang kampus dan mahasiswa itu sendiri, dan saya rasa badan eksekutif itu menaungi hal itu. Kemudian setelah saya banyak mendapatkan pengalaman dan juga bagaimana saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di sana, saya kemudian banyak juga mengikuti organisasi-organisasi lainnya. Yang salah satunya adalah lembaga pers mahasiswa Sativa ini ataupun LPM Sativa. Jadi di sini saya juga sebenarnya lumayan terbantu tuh di Ruang Muda, karena dengan Ruang Muda saya mempunyai fondasi di bidang organisasi sehingga saya bisa memiliki pengembangannya di LPM Sativa hingga saat ini.
Dan juga di LPM Sativa kan bidangnya beda tuh antara eksekutif dan juga LPM Sativa yang bergerak di bidang jurnalistik. Akan tapi garis besar ataupun secara umumnya di bidang organisasi itu sama gitu. Dan yang menjadi perbedaannya itu saya sendiri memang suka di bidang kepenulisan, suka bidang literasi, iluminasi, dan juga sangat senang dalam hal untuk membaca buku mungkin. Jadi hal itu memiliki ketertarikan sendiri saya di bidang ini, dan untuk memajukan atau mengembangkan organisasi ini lebih baik lagi untuk ke depan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi bukan menutup kemungkinan kalau kita yang dari tempat terpencil bisa untuk survive di dunia perkuliahan ketika keluar dari Ya mungkin gitu. rumah kita gitu. Jadi teman-teman semua bisa mengikuti langkah dari Bapak Pimpinan Umum LPM. Jadi beliau ketika memasuki dunia perkuliahan mengikuti organisasi atau aktivis muda. Kemudian dari situ dia mulai tertarik untuk mendalami dan juga menyukai organisasi lain. Dan bisa dibuktikan juga sekarang beliau menjadi pimpinan umum LPM Sativa. Luar biasa sekali. Mungkin boleh diberi tepuk tangan dulu ya. Sangat luar biasa pengalamannya gitu. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ketua KSI nih, bagaimana first impression-nya? Boleh dijelaskan? Oke, thank you Bu Moderator. First impression pertama John KSI gitu ya. Kalau dari saya, KSI adalah jawaban dari doa-doa saya. Yes. Mas, Jadi sebelum saya masuk di dunia kampus, pasti itu ada dari luar dunia kampus nggak seenak itu. Anda yang dulunya mungkin karakternya baik-baik saja, masuk kampus mungkin jauh drastis berbeda gitu, ke arah buruk gitu. Saya ingin mematahkan kata-kata tersebut. Saya berdoa, ya Allah, pertemukanlah untuk saya organisasi yang selalu mengajak saya kepada kebaikan, yang orang-orang dalamnya merupakan orang-orang yang bisa mengobservasi keluarganya, gitu. Itu doa saya dulu, dan saya berusaha mencoba gitu ya, mendaftar di KSI lah gitu. Di situ belum terpikirkan bahwa ini mungkin bagian dari usaha doa saya. Tapi setelah saya pikir-pikir sebelum saya menjadi mahasiswa, oh ya, saya dulu pernah berdoa gitu, pertemukanlah saya dengan orang-orang yang mengabsai keluarga, orang-orang baik yang selalu mengajak saya pada hal kebaikan. Ya, Masya Allah itu terbukti gitu. Orang-orang di Insya Allah ini yang pengalaman saya gitu ya. Saya tidak berbicara bahwasanya KSI itu isinya orang baik. No. Tapi yang sepengalaman saya masuk sebagai mahasiswa baru, ketemu cutting gitu, yang Masya Allah ramah gitu, ketemu padahal ini nggak kenal gitu, dia siapa, tapi mereka mengajak saya berkenalan duluan gitu. Halo gitu, assalamualaikum, apa namanya, mereka kan kabar gitu. Dibayangkan nih teman-teman, orang gitu ya, orang kita nggak kenal awalnya, nggak sedekat itu, tapi Masya Allah peduli banget dengan kita. Ditanya kita udah makan ke hari ini gitu, kabar kita ini bagaimana, are you happy today, ini sangat ya Masya Allah, ini siapa sih gitu, tidak ada hubungan darah, nggak kenal sebelumnya, tapi menanyakan apakah Anda bahagia hari ini. Pernah nggak teman-teman ada yang menanyakan hal gitu? Pasti jarang kan gitu. Nah, itu yang saya dapatkan pertama di KSI, selain tentunya kegiatan-kegiatan atau program kerja di dalamnya gitu. Itu mungkin yang berkesan saya. Luar biasa. Jadi secara tidak langsung Bapak Ketua KSI ini mematahkan stigma dari teman-teman bahwa kehidupan dunia kampus ini sangat keras gitu. Karena di balik itu kita bisa kembali untuk beribadah dan juga untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama gitu, dan juga meningkatkan rasa kekeluargaan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih mengenai apa sih langkah awal yang akan teman-teman bagaimana sih perjalanan teman-teman untuk menemukan jati diri dalam mengikuti organisasi gitu. Kayak mungkin teman-teman bisa sharing langkah pertama teman-teman menemukan jati diri, hal terpenting apa, langkah pertama apa yang teman-teman lakukan ketika berorganisasi gitu. Gimana? Mungkin dari Pak KSI dulu. Oke. Jati diri gitu ya. Iya, menemukan jati diri gitu. Oke, menemukan jati diri ataupun mungkin kepribadian, ciri-ciri gitu ya. Iya. Kalau dari saya, ya mungkin ya pasti nih mahasiswa baru atau orang-orang pasti
lagi sibuk-sibuknya, mungkin lagi ingin mencari jati dirinya gitu. Yes. Sebenarnya saya itu orang yang seperti apa dan lain sebagainya. Berusaha untuk mengenali di diri. masa zaman sekarang milenial gitu. Banyak gimana cara mencari jati dirinya. Betul sekali. Banyak sekali Mantap, problema yang dihadapi. Ya apalagi Gen Z nih. Iya. Nah, sering banget kena mental health gitu. Yes. Oke, kalau dari saya, kayak tentu ya kalau kita mau cari jati diri, yang pertama kita coba mencari bakat kita gitu. Sebenarnya bakat saya apa sih? Bidang apa? Mungkin nih kalau tadi Mas Ridwan, ketua KAPA itu bakatnya ataupun hobinya di bagian di pecinta alam gitu ya. Kegiatan trekking, climbing, kemudian muncak gitu ya. Itu mungkin hobinya di sana. Dia menemukan jati diri di sana gitu. Nah, kalau dari saya itu salah satunya tuh betul sekali gitu. Kita coba melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita sukai gitu. Mencoba dari hal itu. Nah, sebetulnya di sana kita bisa menemukan. Kalau dari saya apa ya? Mencoba hal baru gitu. Oke. Hal baru yang tentunya positif. Jadi selagi itu positif, insya Allah bermanfaat untuk kita, apalagi untuk orang lain, itu sangat boleh kita coba gitu untuk menemukan jati diri kita. Nah, apa ya? Ini itu dulu deh dari saya. Oke, luar biasa. Coba hal-hal baru gitu. Oke. Positif. Jadi mencoba hal baru ya, karena di umur-umur kita sekarang banyak sekali rasa penasaran yang ada di Betul diri sekali. kita. Nah, nanti caranya apa? Dengan mengikuti organisasi, kita bisa mencoba hal-hal baru. Ya, betul sekali. Selanjutnya tadi kan dari samping saya, sekarang saya mau dari ujung ke sini. Oh, Selanjutnya Pak Ketua, sorry, saya Pak Dewan. nyebutnya Ketua. Pak Dewan. Sekali ya. Sorry. Oke, lanjut Pak LPMD. Oh, saya keren dari sana. Apa namanya? Apa tadi tentang Bagaimana mencari jati diri? Oke, mencari jati diri. Mungkin saya ingin memulai dari satu kata-kata ya. Ada salah satu kata-kata dari buku Seven Habits namanya, yang dikarang oleh Stephen Covey. Dia bilang itu, periksalah hatimu dengan tekun, karena disitulah sumber dari semua masalah dan solusi yang akan kalian dapatkan. Jadi teman-teman khusus untuk teman-teman mahasiswa baru, kalian harus mendalami apa nih yang menjadi kata hati teman-teman. Jangan sampai di era media sosial sekarang gitu, kita terlalu banyak distraksi sebenarnya. Kita terlalu banyak mendengarkan apa kata orang lain, apa yang jadi mungkin tren-tren di media sosial. Jadinya kita tidak mendalami atau mendapatkan apa sih yang menjadi kata hati kita. Jadi apa namanya? Maulana Jalaluddin Rumi juga pernah berkata bahwasannya yang tidak mengenal dirimu artinya yang tidak mengenal Tuhanmu gitu. Dan dalam artian apa? Kita harus benar-benar mengikuti kata hati tadi untuk kita benar-benar mendapatkan minat, mendapatkan apa yang kita inginkan ke depan. Jadi bahkan di kita di program studi masing-masing kan ada namanya peminatan. Dan di peminatan itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang masih kebingungan tuh untuk mencari minatnya di mana. Karena kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang menjadi isi hatinya. Dan yang paling pertama dalam hal belajar yang saya kira adalah bagaimana rasa ketertarikan kita, interest kita terhadap sesuatu itu apa. Jadi kalau kita mulai dari rasa interest ataupun rasa keingintahuan kita, jadi kita akan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi yang kita inginkan ke depan. Dan yang tanpa kita melihat hasilnya ke depan, jika kita menikmati proses-proses yang ada di dalamnya, kita akan tanpa kita sadarinya kita sudah ada di titik yang dimana sudah mendapatkan hasil tersebut gitu. Jadi itu sih mulai dari rasa keingintahuan dan periksa hati kita secara mendalam. Oke, jadi itu ya. Berhubung LPM ini adalah lembaga pers, jadi bagaimana kita mengutarakan isi hati kita, tapi kita juga tahu batasannya gitu. Jangan sampai apa yang kita utarakan menjadi pisau bagi kita. Bumerang bagi orang lain. Kurang ya gitu. Seperti itu. Makasih ya. Untuk selanjutnya bagaimana menemukan jati diri dari penjelasan dari Pak Kapa. Baik, untuk menemukan jati diri ya. Dari saya pribadi, mungkin sebelum saya menjadi mahasiswa baru waktu itu, di situ saya belum menemukan jati diri saya. Setelah saya ikut berorganisasi, teman-teman, saya berkecimpung
di apa organisasi himpunan, uh, biasa disebut itu Himsepta ya Pak Dewan. Ya, Siap. teman-teman. Mulai di situ saya mulai kenal jati diri saya itu seperti apa. Terus kembali lagi ke tadi, minat dan kegemaran saya itu di mana itu. Saya apa ya, mencari minat saya itu di mana. Mungkin di UKM ini ada beberapa minat ya, tapi saya tertariknya di pencinta alam. Waktu itu saya suka apa ya, pas perkenalan Ormawa 2021 itu apa namanya Udah mulai tertarik gitu. ya, udah mulai tertarik. Saya suka, yo kok ada baju merah ini itu kan, langsung saya tertarik. Padahal itu online teman-teman, PKKMB online kan. Kita ya. Pas masuk disebut KPA SSC itu, yo bagus sekali kan bajunya ini kan. Saya fokus dengar ini sampai selesai dan mereka perkenalan itu. Mulai itu saya harus, nah ini mungkin saya mau ngembangin diri saya di sini teman-teman. Mungkin apa ya, banyak sih sebenarnya saya mau ngomong tapi singkat padat dan jelas. Oke, Bapak. Ya, Jadi menurut Pak Kapa ini hal penting pertama yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan untuk mencari jati diri adalah menemukan minat dan bakatnya. ya, Lalu dia kita kembangkan sehingga nantinya akan berguna bagi kita maupun orang lain. Seperti dari contohnya aja kita bisa tahu bahwa organisasi pecinta alam ini sangat luar biasa loh, bahwa eksplor alam ini sangat-sangat diminati gitu. Oke, selanjutnya nih dari yang terakhir mengenai sama juga pertanyaannya mengenai menemukan jati diri gitu. Oke, saya kalau berbicara tentang jati diri itu adalah berbicara tentang bagaimana proses awal melangkah batu pertama loncatan teman-teman itu untuk menggapai cita-cita teman-teman. Jadi ada seorang filsuf barat yang berkebahasaan Perancis yang bernama René Descartes. Dia berkata, cogito ergo sum, kita berpikir karena kita ada. Artinya itu, teman-teman kalau tidak berpikir karena kita tidak akan ada. Jadi teman-teman melihat dulu organisasi apa yang bisa merubah keterampilan teman-teman, merubah diri teman-teman, itu adalah lihat organisasinya dulu apapun. Dan saya menemukan jati diri saya itu ketika semester 6 menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu. Tapi di balik itu saya belajar benar dikatakan Pak Kapa itu, saya belajar di himpunan Sosial Ekonomi Pertanian disebut dengan Himasepta. Dan saya juga bersama teman-teman para ketua yang ada di Fakultas Pertanian ini, saya juga saya belajar di organisasi himpunan gitu. Jadi di titik temu ini, saya belum juga menemukan jati diri saya sebenarnya. Oke, jadi di semester 6 itu baru saya menemukan jati diri saya. Dan di sini saya lebih belajar, lebih giat lagi bagaimana berdisiplin. Jadi yang pertama itu kita menguasai insan akademis, pencipta, dan pengabdi. Karena kita juga sebagai mahasiswa itu adalah tridharma perguruan tinggi, pengabdian, penelitian, dan pendidikan. Jadi di sanalah kita benar-benar menemukan jati diri kita untuk kita tahu poin yang ketiga tadi itu yang tridharma perguruan tinggi itu. Jadi teman-teman mahasiswa baru berproseslah lebih banyak, jangan mengeluh dan banyak belajar. Lagi kita tahu dibilangkan pakai data tadi itu generasi Z itu malas-malas membaca. Tapi sekarang ini kita diciptakan teknologi yang canggih, mari membaca dan semangat untuk teman-teman mahasiswa baru. Luar biasa. Berarti tidak ada kata terlambat untuk itu jati diri, ya. Walaupun Pak DPM ini menemukan jati dirinya di semester 6, beliau juga bisa membuktikan bahwa apa yang didapatkan selama berproses, berorganisasi itu bisa dibuktikan dengan sekarang ini gitu. Jadi bisa dibilang organisasi itu mengatasi permasalahan tanpa masalah. Seperti kegadean ya. Nggak akan selesai ya. Itulah positifnya dari organisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana apa kegiatan mendatang yang bisa diikuti oleh mahasiswa baru
untuk mengeksplor diri mereka gitu. Mungkin dari Pak LPN Mas, terlebih dahulu. untuk kegiatan yang mendatang ya, Yang bisa Eh, diikuti. yang bisa diikuti oleh mahasiswa baru, eh, kami ada program kerja tahunan dan juga ini program kerja wajib. Namanya itu adalah Lajurda. Itu adalah latihan jurnalistik dasar. Itu adalah proses di mana LPM Sativa menumbuhkan regenerasi untuk organisasi ini, untuk ya setidaknya setelah kami selesai di bidang ini ataupun selesai kami bahasanya diamanahkan sebagai di organisasi ataupun pemimpin umum saat ini, ada orang yang bisa menjadi jejak untuk kita. Makanya Lajurda itu sangat penting, dan juga akan ada pelatihan-pelatihan di sananya. Ada namanya latihan jurnalistik ataupun kepenulisan, ada fotografi, videografi, dan juga dijelaskan tentang pers itu seperti apa. Itu sangat penting ya. Saat ini juga lagi marak-maraknya, karena informasi tuh, karena berkaitan dengan informasi tuh, siapa yang tahu tentang informasi dia yang menang. Mungkin juga pada saat pilkada ataupun saat pemilihan presiden, siapa yang mendapatkan informasi itu dia yang menang. Dan juga kalau kita lihat tarik ke arah yang lebih jauh di Palestina sana, itu adalah bagaimana seorang pers itu ataupun seorang jurnalis di sana itu mau dibunuh, mau dieksploitasi sama orang-orang Israel. Karena apa? Karena saking pentingnya pers di sana. Karena tidak ada lagi orang yang bakal memberitahukan kondisi Palestina saat itu kepada kita di dunia selain daripada pers itu. Maka itu ada juga salah satu semboyan yang dikatakan oleh alumni saya. Dia itu bilang bahwasannya pers mahasiswa adalah seorang aktivis yang sunyi, karena karena mungkin BM selaku eksekutif mungkin di garda terdepan, akan tapi kita sunyi karena katakanlah kita di belakang, akan tapi kita sangat berperang krusial di sana. Dan juga ya mungkin sedikit tambahan ya, di LPM Sativa ini sangat penting untuk teman-teman ikuti, karena kalau saya dengar dari podcast sebelumnya dan juga pembahasan kita selalu berkutat pada membaca buku dan juga literasi dan juga bagaimana pengembangan diri. Dan disitulah LPM hadir gitu ya. LPM hadir untuk setidaknya teman-teman memiliki interest atau merasa keingintahuan di bidang itu, sehingga karena percuma ya kita kuliah hanya sekedar kuliah gitu, kuliah di kelas, apalagi tidak bertanya ataupun tidak menyampaikan pendapatnya, ataupun kita tidak berani untuk menyanggah seorang dosen gitu karena takut dengan nilai dan segala macamnya. Akan tapi kalau kita kuliah hanya sekedar kuliah, karena itu kurang sekali gitu. Mungkin itu ya. Jadi itu ya teman-teman, buat yang tertarik dengan pers bisa langsung daftar di apa tadi agendanya? Lajurda. Latihan Lazurda. jurnalistik dasar. Ya, latihan jurnalistik dasar. Oke, dicatat ya teman-teman. Selanjutnya nih dari Pak KSI, bagaimana tadi kegiatan mendatang yang akan diikuti oleh mahasiswa baru? Oke, mahasiswa baru seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman ini ya, sebelum ke KSI-nya nih, teman-teman silakan eksplor lebih jauh gitu, apa-apa kegiatan positif yang ada di sekitaran kampus. Mungkin ada yang mengadakan mungkin seminar misalnya dan lain sebagainya, silakan ikuti saja gitu. Itu sebagai wadah pembelajaran juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita di KSI bergerak di bidang kerohanian Islam dan sains pertanian. Jadi insya Allah di waktu terdekat teman-teman bisa mengikuti agenda ABS tadi, Agriculture Basic Skill. Itu mempelajari tentang pertanian dasar gitu. Siapa sih kan kita anak pertanian nggak mau tahu tentang pertanian gitu. Mungkin itu. Oke, lagi-lagi teman-teman jangan lupa ya daftar di ABS, Betul. Agriculture Basic Skill, di mana teman-teman akan mengembangkan bakat dan minat teman tentunya di dunia pertanian. Seperti sekali. itu. Kalau dari Kapa sendiri nih, apa aja sih kegiatan mendatang yang akan dilakukan? Di KAPA sendiri tuh sekarang sedang melakukan open recruit Open recruitment. itu sudah Sekali keluar gitu. Open recruitment ya. oprek oprek untuk calon peserta bisa mendaftarkan diri di KAPA SSC. Bagi yang minat teman-teman ya, jangan dipaksakan diri. Iya. Oh, Betul sekali. Siap. Oke, itu dia dari Kapa. Mungkin tanggapan dari Pak DPN terkait dengan kegiatan-kegiatan organisasi yang diadakan oleh UKMF ini, bagaimana?
Jadi sebenarnya gini teman-teman semua. Jadi di DPM itu tidak memiliki apa namanya kader ataupun pengurus teman-teman, tapi ada pengurus tapi tidak akan kita membuat kader-kader lanjutan. Tapi saya sarankan untuk teman-teman mahasiswa baru untuk besok di tahun 2025 itu agar kalau mau jadi DPR itu bergabunglah di legislatif yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Pertanian. Tapi saya rasa teman-teman ada di kegiatan-kegiatan menarik yang ada di HMJ, UKF ataupun di BEM itu sudah terbuka. Oprek sekarang ini ada namanya basis sosek, klinik tanah, pena dan lain sebagainya teman-teman himpunan lain. Dan juga ada UKF, ada buka oprek dari KAPA, LPM Satipa dan KSI. Silakan teman-teman bergabung di organisasi Fakultas Pertanian ini agar belajar di sana. Sebenarnya pertanian ini punya semuanya, ada 13 ormawa di Fakultas Pertanian. Kalau suka olahraga ada POM Satipa, kalau ada musik ada bengkel seni Satipa yang dibuka di sekarang ini pendaftarannya. Kalau suka semua kegiatan-kegiatan sudah ada di Fakultas Pertanian, sudah disediakan, tinggal teman-teman mencoba aja. Mungkin itu dari saya selaku ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa menyarankan agar bergabung di 13 ormawa ini. Itu aja untuk Oke, jadi itu dia ya. Tadi pada oprek ya, open pendaftaran ya, Ya. terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kalau teman-teman Semotan Unram pengen tahu informasinya lebih lanjut, yang penasaran bisa dicari di mana ya, di set di mana ya, boleh dijelaskan masing-masing. Jadi Pak CPN kayaknya nggak sabaran. Enggak sabaran. Kita lebih ke saya. Oke, dari saya ya. Kalau mau lebih lanjut tentang DPM ataupun Dewan Perwakilan Mahasiswa, follow IG-nya DPM Paperta Fakultas Pertanian. Oke. Nah, itu nanti follow IG-nya. Kalau follow IG-nya saya, Termuzi Burahman. Oke, sekali promosi ya. Promosi ya. Itu aja mungkin kalau lihat informasinya lebih lanjut ya di Instagramnya. Oke, selanjutnya dari Pak apa? Oke. Untuk Promosi informasi lebih lanjutnya. untuk dari mana? untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa follow IG KAPA SSC dan bisa datang langsung ke sekretariat KAPA SSC. Oke. Kalau Pak LPN sendiri? Untuk lebih intens ngobrol mungkin ya, karena mungkin untuk lebih dekat ke secara offline, Siap. mungkin kita selalu bersedia di Oh, sekretariat kami di LPM Sativa, dan juga kalau kita buka stand tuh boleh tanya-tanya ataupun kita ngobrol diskusi di sana, karena mungkin sifatnya ndak ada yang lebih tahu dan juga lebih paham, karena mungkin kita hanya lebih dulu saja. Kemudian kalau mau mungkin secara online-nya ada di Instagram LPM Sativa, cari aja di IG, ada kok pasti. Itu aja sih. Oke. Yang terakhir nih dari Pak KSI. Oke, kalau informasi tentang KSI, kalau teman-teman mau cari di sekret, gimana jawabannya? Ada nggak? Oke, dari KSI jarang ya di sekretariat. Betul nggak? Ya. Betul Oke, sekali. sekretariat. Karena memang teman-teman KSI itu biasanya kegiatan di musola. Memang basis dari kegiatan keagamaan, basis kegiatan kami itu di musola. Sehingga karena kami sering teman-teman tuh nanya, KSI mana ya gitu di sekret Sekret. gitu. Tapi nggak ada karena memang pengurusnya sibuk di musola biasanya. Terus selain di musola gitu ya, pasti teman-teman menemukan kok mau cewek atau perempuan, cewek atau cowok, cewek atau cowok pasti ketemu pengurus KSI di sana insya Allah. Kemudian selain di sana ya keberadaannya bisa gali informasi, bisa juga tentunya di follow Instagram kita KSI Alisro. Insya Allah di sana ada semua, ada nomor adminnya dan lain sebagainya. Oke, itu dia ya teman-teman mahasiswa baru. Jangan lupa di-follow ya akun dari Instagram masing-masing UKMF itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, udah Terakhir. karena kita udah Terakhir. berbicara dari A sampai Z, kita udah mengulik terkait dengan UKMF ini. Bisa berikan pesan atau closing statement kepada mahasiswa baru agar tertarik mungkin untuk mengikuti organisasi itu. Mungkin dari Pak DPN Oh, saya. Oke. Oke, jadi ini closing statement yang terakhir dari saya. Kemarin saya memperkenalkan Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan sekarang ini saya ingin menutup dari salah satu tokoh besar yang bernama Alexandro G7 Antonius. Dia merupakan salah satu filsuf yang berkebangsaan Prancis dan terkenal yang paling lama. Dia mengatakan, orang besar berbicara tentang ide-ide dan gagasan. Orang kecil berbicara tentang orang lain.
orang Timur Tengah berbicara tentang kejadian sekitar. Tapi hari ini, teman-teman mahasiswa baru berbicara tentang ide-ide dan gagasan, bukan berbicara tentang orang lain, bukan berbicara tentang kejadian sekitar. Bagaimana Fakultas Pertanian ini harus teman-teman mahasiswa baru berbicara tentang ide-ide dan gagasan. Untuk teman-teman mahasiswa baru, bergabunglah di organisasi 13 organisasi di Fakultas Pertanian ini agar teman-teman mau merubah diri, merubah soft skill teman-teman agar lebih menjadi seorang pemimpin yang handal seperti orang-orang yang ada di depan ini. Mungkin itu aja dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terkhusus teman-teman mahasiswa baru, bergabunglah di organisasi tercinta yang 13 Ormawa ini. Oke, selanjutnya closing statement dari Kapa. Sedikit pesan dari saya untuk teman-teman maba. Apa? Mas? Gimana? Apa Entar. pesannya? Pesan untuk maba, carilah organisasi di mana kalian tempat menemu jati diri kalian, kayak yang kita bicarakan tadi. Bapak SSC. Mungkin teman-teman yang minat muncak atau tektok bisa bergabung di KAPA SSC Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Oke. Itu aja. Saja, oke. Selanjutnya dari Bapak DPM, LPM. Yuk, salah terus saya. Saya ingat terus Bapak DPM bisa. Soalnya apa ya? Mungkin closing statementnya adalah karena mungkin pesannya adalah kepada mahasiswa baru ya. Mungkin yang harus ditanamkan teman-teman semua adalah daripada tujuan dari kuliah itu sendiri ataupun tujuan dari pendidikan kita. Jadi perlu diketahui bahwasannya tujuan dari pendidikan adalah bukan untuk mencari pekerjaan ataupun untuk mencari uang gitu. Bukan hal itu kan, tapi tujuan yang sebenarnya dari pendidikan adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk pola pikir, membentuk mindset, dan juga bagaimana cara kita berpikir kritis, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat kita. Dan juga kalau kita selesai kuliah dan kita tidak mau untuk terjun di bidang masyarakat, itu kita, kalau katanya Tan Malaka, tidak layak disebut sebagai orang yang sudah memangku di bidang pendidikan. Jadi pesan saya adalah jauhkan paradigma untuk mencari pekerjaan tersebut. Kemudian ya, sedikit lagi, yang saya harus tekankan adalah bagaimana cara kita untuk bukan manage waktu ataupun manage organisasi ya kan, tapi manage diri yang paling penting. Oke, penting banget. Jadi percuma kita punya manage waktu ataupun manage organisasi ya kan, tapi kita tidak memiliki manage diri. Dalam artian disiplin diri itu sangat penting, dan juga untuk percuma kita memiliki motivasi yang tinggi ya. Percuma kita memiliki motivasi yang tinggi, akan tapi kita tidak disiplin. Dalam artian mungkin bahasa keagamaannya istiqomah. Nah, itu. Jadi kalau kita bosan ya, teman-teman semua bosan dengan perkuliahan, jadi saya sarankan gabung di LPM ya. Karena apa ya? Karena saya juga untuk kadang ya, ketika mungkin banyak ya, ada membaca buku, akan tapi tidak memiliki tempat atau wadah untuk saya luangkan, itu menjadi sebuah keresahan dalam pribadi. Makanya perlu kita untuk meluapkan apa yang menjadi keresahan itu, sehingga dalam bentuk sebagai ide gagasan yang sifatnya produktif. Bukan itu. Terus saja, oke. Sangat luar biasa sekali ya pesan yang sangat mendalam dari Bapak LPM ya kepada teman-teman mahasiswa. Masa iya udah dikasih pesan yang sangat mendalam ini nggak daftar di organisasi? Rugi dong. Rugi. Ada yang terakhir dari Pak KSI. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ke closing statement, saya mau ngajak nih ke teman-teman mahasiswa baru, jangan lupa join daftar di KSI Alisro. Insya Allah di sana teman-teman bisa menemukan gitu ya teman-teman yang lainnya satu perjuangannya yang tentunya saling mendukung di dunia perkuliahan ya, karena memang pasti akan beda yang didapati oleh orang yang aktif kuliah dan aktif organisasi dan orang yang hanya aktif di perkuliahan, tentu beda. Yang mengikuti organisasi dan aktif kuliah tentu mendapatkan 2, sedangkan aktif kuliah hanya mendapatkan 1.
Rugi dong berarti. Ini dong. Nah, ya di sana tentunya kita mendapatkan teman yang tentunya saling mendukung, ya saling mensupport tentunya dalam hal akademik dan lain sebagainya dan prestasi gitu. Closing statement dari saya, ya, I know mungkin di awal-awal perkuliahan pasti merasa sulit, ngeluh dan lain sebagainya. But ya dalam Quran Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sudah kesulitan, ada kemudahan. Kemudian dilanjutin lagi di ayat ke-6, sesungguhnya ini penekanan gitu ya. Sesungguhnya setelah ada kesulitan maka ada kemudahan, dan itu janji Allah gitu. Dan ya teman-teman silakan luruskan niat seperti yang dibilang sama Pak Imam tadi. Jangan kuliah untuk mencari pekerjaan ataupun uang, tapi niatkan sebagai ibadah gitu. Insya Allah setiap yang teman-teman lakukan di perkuliahan itu bernilai ibadah, bernilai pahala gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Takbir dulu. Oh, dan terakhir, teman-teman jangan pernah takut untuk tidak memiliki teman. Selagi teman-teman sudah jalan yang lebih baik, maka itu sudah baik gitu. Selagi teman-teman sudah ada di lingkungan sosial yang baik, maka teman-teman akan bisa mendapatkan jati diri yang baik juga. Itu saja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih banyak dari Pak KSI. Karena kita udah berbicara, tadi kan teman-teman pada closing statement saya juga mau. Siap. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru, IPK ini bukan menjadi tolak ukur kesuksesan. Jadi ada 4 faktor yang menurut saya bisa menjadi tolak ukur kesuksesan kita. Yang pertama adalah relasi atau networking, di mana itu bisa kita temukan dalam organisasi. Kemudian selanjutnya adalah skill kerja kita, bagaimana kita mengimplementasikan bakat kita yang bisa kita salurkan juga di dalam organisasi. Kemudian privilege, dan yang terakhir ada keberuntungan. Jadi tanpa ada keberuntungan, lucky, kita juga gak bisa untuk mendapat meraih kesuksesan seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa daftar ya di organisasi Faperta Universitas Mataram. Oke, karena kita udah berbicara dari awal sampai akhir, dan saya rasa sudah cukup ya. Waktunya juga udah menentukan pukul sekian. Jadi kita tutup aja podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat bapak-bapak, teman-teman yang udah berkesempatan hadir dan men-share pengalamannya kepada mahasiswa baru atas Semeton Unram. Terima kasih. Saya ucapkan salam, pamit undur diri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guys.